Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Malam ini Ibu akan membahas pertemuan kelima dalam mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu activity based costing atau kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Ini juga cukup mudah ya dibanding pertemuan 4 kemarin. Kalau di pertemuan 4 kita membahas activity based tradisional, aktivitas berdasarkan metode tradisional. Kalau tradisional kemarin Anda hanya menghitung biaya produksi itu berdasarkan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Tapi kalau berdasarkan aktivitas, activity based costing, ini biaya produksi itu berdasarkan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP, tapi BOP-nya ini dipecah ya, karena dia berdasarkan activity yang ada di perusahaan itu. Jadi activity di sini activity produksi ya, jadi BOP-nya nanti ini dipecah berdasarkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Contohnya seperti penanganan bahan, pemeliharaan mesin, packaging, pokoknya aktivitas produksi di perusahaan itu. Jadi BOP-nya berdasarkan aktivitas. Oke, seperti biasa, teori bisa Anda pelajari sendiri dari berbagai sumber. Teori itu penting agar Anda memahami konsep secara mendalam. Tapi dalam pertemuan ini, Ibu hanya akan membahas contoh soal agar videonya lebih ringkas. Kita cek dulu tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini. Ini masih salah ya, ini kok pesanan-pesanan belum kita bahas, ini activity based costing. Jadi Anda harus memahami apa itu biaya aktivitas. Anda juga harus mampu melakukan perhitungan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Ini bisa Anda pelajari sendiri. Ini salah ya. Ini nanti Bu sampaikan ke tim modul, ini bukan just in time. Just in time kita pelajari next pertemuan, karena ini kita activity based costing. Bukan just in time. Gitu. Ini juga perbedaannya harusnya ABC ya dan tradisional. Tadi udah Ibu sebutkan di atas, kalau aktivitas itu berarti perhitungan biaya overhead pabriknya itu didasarkan pada aktivitas-aktivitas produksi di perusahaan itu. Sedangkan kalau tradisional enggak ya, BOP-nya dijadikan satu. Oke, mari kita pelajari contoh 1 pada materi ini, yaitu PT Sabar memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Misalnya kalau ada perusahaan gitu, dia memproduksi kecap dan saus gitu, atau deterjen dan pewangi gitu. Banyak ya yang seperti itu. Dia memproduksi, misal ada sabun, ada sampo gitu. Jadi misalnya seperti itu dalam contoh realnya. Oke, dalam keterangan soal Anda akan mendapatkan kuantitas produksi atau jumlah yang diproduksi oleh produk A dan produk B, lalu biaya bahan bakunya, lalu biaya tenaga kerja langsung. Sudah Ibu jelaskan di atas, BOP-nya itu berdasarkan aktivitas, maka ini aktivitas overhead pabrik yang Anda gunakan untuk menghitung. Aktual itu yang real, benar-benar terjadi, itu namanya aktual. Lawannya aktual adalah anggaran yang dianggarkan. Kalau ini yang benar-benar data yang terjadi di perusahaan itu. Ini ada telepon, oke, sorry ya, bentar. Next, oke, ini maksudnya produk A, ini kurang enter ya. Ini maksudnya produk A, sorry, produk B, ini produk A. Oke, Bu hapus. Sorry, karena tadi ada telepon jadi gagal fokus. Ini produk B, oke. Ini yang aktual pemeliharaan mesin, yang 1 200, yang B 100, ini datanya ya. Sedangkan ini yang dianggarkan, ya ini anggaran perusahaan. Ini yang dianggarkan, tapi yang ini aktual gitu. Anggarannya itu per jamnya, anggarannya biayanya Rp250, total jamnya ini gitu ya. Tapi kan total jamnya tidak secara aktual beda dengan yang anggaran kan, karena yang anggaran yang A 200, yang B 100 gitu. Inti
maksudnya ini. Penanganan bahan itu Rp300 dengan total aktivitas 60 jam. Ini anggarannya, tapi kan yang terjadi yang A 30 jam, yang B 20 jam. Jadi total itu 50 jam. Anggarannya biaya persiapan bed itu Rp400 dan aktivitasnya 15 jam. Ini untuk mempermudah Anda, makanya angkanya kecil-kecil sekali ya. Oke, nanti anggaran ini Anda gunakan sebagai acuan untuk menghitung biaya BOP aktual. Jadi anggarannya Anda gunakan untuk menghitung biaya BOP aktual. Oke, mari kita cek penyelesaiannya berdasarkan aktivitas ya. Produk A, oh ini tadi yang diminta apa? Oh, enggak ada. Oke. Kalau di modul yang lama itu disuruh bandingin tradisional dan aktivitas ya. Tapi udah terlanjur pakai modul ini lagi. Oke, next kita lanjut aja lah. Bahan baku langsung 600-200 ini dari mana? Dari soal. Nih, dari sini. Jadi Anda ambil dari soal, udah nggak ngitung. Yang ngitung mana? Yang ngitung ini. BOP-nya. Ini yang Anda hitung. Ini dapatnya dari mana, Bu? Gampang. Ada di bawah. Nah, ada penyelesaiannya udahan. Nah, gampang ya. Ini tadi biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. Kita cek yang atas. Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan anggarannya 250. Aktivitasnya 500 jam. Dibagi aja. 250 dibagi 500 jam. Lalu dikalikan yang A, dikalikan yang B gitu. Kita cek. Ini ya. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari BOP anggaran tadi. Yang dianggarkan 250, jamnya 500, kalikan aja. Nanti dapatnya 0,5 rupiah, kecil sekali ya angkanya, ini nggak masuk akal. 0,5 rupiah per jam. Anda kalikan dengan yang aktual. Ini yang aktual. A 200 jam, B 100 jam. Maka dapatnya 200 kali 0,5 kan 100, setengahnya. 100 kali 0,5, 50. Anda masukkan ke sini. Nih. Bu, boleh nggak ngerjainnya caranya penyelesaian ini dulu? Baru nanti kita mengerjakan ini. Boleh. Atau kalau sama seperti ini, Anda tulis duluan di atas, boleh juga. Oke, biaya penanganan bahan. Nah, Anda dapatnya dari sini nih. Ini 300, Anda bagi dengan 50. Kita lihat dulu anggarannya 300. Anda bagi dengan 50. Dengan 60 jam hasilnya 50 kalikan. Kalau yang A 30 dikali 50 tadi 20 dikali 50. Kita cek. Oh, 5 jam ya. Oh iya, sorry, 5 jam, bukan 50. Karena ini coret 30 bagi 6 5, sorry, 5 jam. Anda kalikan dengan 30 kali 5, 150, 20 kali 5, 100. Ini dapatnya Anda naikkan ke atas. Nah, ini ya. Begitu juga dengan biaya persiapan batch. Sama. Ini persiapan batch-nya 450. Aktivitasnya 15 jam, berarti Rp30. Anda kalikan ini dengan yang A 10 jam, yang ini 5 jam. Ini ya, Rp30 per jam. Anda kalikan dengan yang beban produk A dengan beban produk B. Oke, masuk ke sini. Lalu Anda tambahkan, Anda tambahkan hasilnya ini. Bagi dengan total unit, tadi ada total produksinya, maka ini biaya per unitnya, biaya produksi per unit. Ini activity based costing ya, gampang. Oh, ini ada yang kalkulasi biaya, oh ini yang berdasarkan aktivitas. Total biaya utama, total biaya produksi bahan langsung, tenaga kerja langsung. Ini tinggal dikali aja. Kenapa dapatnya
600, 150 kalikan dengan unitnya. Kita cek tadi berapa. 600 kali ini harusnya 1.200.000 ya. Oke, baiklah, kita lanjut ke contoh 2 dalam modul ini. Ibu nanti hanya bahas 2 contoh atau 2 jenis soal saja ya. Lainnya bisa Anda pelajari sendiri. Kalau tidak bisa, nanti bisa komunikasikan dengan Ibu via komen atau via WA. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Nanti Ibu hanya membahas contohnya sampai contoh 2 aja ya. Yang selanjutnya bisa Anda pelajari. Kalau Anda kurang paham, nanti bisa komunikasikan ke Ibu, bisa lewat kolom komentar di dalam video pembelajaran ini. Oke, contoh 2, Anda dikasih data produk A dan produk B masih sama, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, ada total biaya, lalu biaya overhead pabrik, ini berdasarkan aktivitas. Tapi di sini bedanya adalah tidak ada, sorry Bu, besarkan lagi. Tidak ada biaya aktual dan anggaran ya. Kalau di atas tadi kan ada biaya aktual dan biaya anggaran. Nah, di sini tidak ada. Adanya hanya aktivitasnya saja. Langsung. Ini caranya nanti Anda tambahkan. Jadi nanti cara ngitung biaya per unitnya adalah total biaya dibagi total aktivitas gitu. Untuk menghitung activity based costing. Oke, mari kita lanjut. Anda diminta untuk menghitung secara metode tradisional dan juga Anda diminta menghitung activity based costing. Langsung ya, cepat kita. Biaya bahan baku langsung 600 produk A, 150 produk B, ini dari soal. Anda sudah tidak menghitung. Yang Anda hitung adalah biaya overhead pabriknya. Ini Bu akan jelaskan di sini. Jadi, kalau tradisional itu hanya mengambil satu aktivitas saja. Boleh mengambil biaya pemeliharaan mesin, boleh. Ngambil biaya penanganan bahan, boleh. Biaya persiapan batch, boleh. Ambil salah satunya saja. Tapi yang Anda hitung adalah, yang Anda hitung adalah nanti total biaya. Tetap. Jadi angkanya tetap keseluruhan. Oke, ini dari soal, maka kita hitung ini. Yang overhead pabrik ini ya, yang kita hitung. Oke, di sini dicontoh mengambil total jam kerja mesinnya. Maka total jam kerja mesin berarti ini ya, 4.000 ditambah dengan 1.000 jam sama dengan 5.000 jam. Dan ini totalnya 1 juta. Berarti nanti cara ngitungnya 1 juta Anda bagi dengan 5.000 jam. 200 rupiah ya. Ini ya. Ini tadi 1 juta sudah dapat dari total biaya di soal. 4.000 tambah 1.000 ini dari jam kerja mesin A dan B. Totalnya 5.000 jam, maka Anda bagi. 1 juta dibagi 5.000 hasilnya adalah 200 jam. Tinggal dikalikan aja dengan jam mesin A dan jam mesin B. 4.000 kali 200, 800, 1.000 kali 200, 200.000. Masukkan ke sini. Nah ini ya, ini 800, 200, lalu Anda total bagi dengan unitnya, ini dapat biaya per unit. Itu kalau tradisional ya. Boleh ngambil yang mana aja boleh. Misal Anda 1 juta Anda bagi dengan 600 jam yang aktivitas penanganan bahan boleh. Atau 1 juta Anda bagi dengan ini 150 batch boleh. Pokoknya hanya satu aktivitas saja. Kalau tradisional. Dia nggak berdasarkan berbagai aktivitas. Karena dia nganggapnya pokoknya itu total BOP gitu aja ya kalau tradisional. Oke, itu tadi. Sudah kita bahas yang tradisional. Kita lanjut ke activity based costing. Ini dari soalnya Anda sudah tidak menghitungnya lagi. Yang Anda hitung ini. Tadi sudah Ibu singgung. Pokoknya Anda bagi aja. Total biaya dibagi jam kerja. Kalau activity kan berdasarkan aktivitas. Jadi
satu-satu ya. Biaya pemeliharaan mesin berarti 250 bagi dengan 5.000 untuk dapat per unitnya. Penanganan bahan 300.000 bagi dengan 600 jam. 450 bagi dengan 150 jam gitu untuk dapat per unitnya. Nah, ini ya sudah jelas di sini. Ini sudah dapat, tinggal dikalikan. Ini Anda bagi, terus Anda kalikan. Ibu nggak jelaskan lagi ya, Ibu yakin Anda akan sudah paham. Kita kalikan. Lalu tinggal memasukkan. Nah, ini hasilnya. Anda tambahkan semuanya dari atas, dari bahan baku, tenaga kerja, Anda tambahkan semua BOP-nya per aktivitas, bagi dengan unitnya, dan ini hasil biaya per unit. Itu ya, sudah, Ibu cukup jelaskan itu. Ini contoh 2 Anda pelajari sendiri. Seperti biasa, soal nanti Bu kirim linknya di deskripsi video. Jadi nanti soal Anda kerjakan di deskripsi video. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Maaf, ada distraksi suara anak Ibu. Semoga videonya tetap jelas. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini.